Assalamualaikum Mas Bro, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, sukses dan bahagia. Bagi Mas Bro yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa ya Mas Bro untuk klik subscribe, tekan tombol loncengnya, dan kasih like serta di-share ya Mas Bro. Baik Mas Bro, kali ini saya tidak akan berbagi pengalaman menggunakan raket, tapi berbagi pengalaman bagaimana cara untuk memilih raket yang baik gitu ya. Yang pertama itu tentunya kita harus menyesuaikan tipe permainan kita. Apakah kita itu senang bermain menyerang, bertahan, atau menyerang sesekali, bertahan sesekali juga. Nah, atau tipe all round gitu ya. Kalau saya lebih cenderung sering menyerang, maka saya akan memilih raket dengan head heavy gitu ya. Ini head heavy seperti Voltric Yetvosto saya ini raket yang head heavy. Kalau untuk yang tipe bermain bertahan, carilah yang tidak head heavy, balance ya. Di 285, di 290 masih memungkinkan lah. Itu untuk yang biasanya bertahan. Kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi fleksibilitasnya. Itu menyesuaikan apa ya Mas Bro ya? Yaitu tenaga kita. Kalau tenaga kita itu besar, maka kita menggunakan raket yang stiff pun itu tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau tenaga kita masih belum powerful, itu sebaiknya Mas Bro itu memilih raket yang fleksibel ya. Tidak masalah raketnya head heavy tapi fleksibel, itu tidak ada masalah. Itu ya nanti tinggal kita mantapkan tekniknya saja dan kontrolnya, karena itu biasanya kontrolnya lebih sulit dibandingkan yang tidak fleksibel gitu ya, menurut saya. Kemudian yang ketiga, itu yang biasanya saya alami ketika belanja di toko offline. Padahal sebenarnya di toko online pun juga kemungkinan bisa kita alami juga ya, bahwa kita akan kesulitan untuk mendapatkan raket yang baik ya dari sisi raketnya sendiri gitu kan. Maksudnya bagaimana? Biasanya kan kalau kita datang kemudian di toko, kemudian kita sudah menentukan kita mau beli raket yang apa nih gitu kan. Misalnya ini Yetvosto gitu kan. Dan biasanya kita tidak hanya satu Mas Bro, disediakan misalnya lebih dari 1, 2, atau 3 gitu. Kita mau milih yang mana? Nah ini yang akan saya bagi itu pengalamannya. Kita harus memperhatikan raketnya betul-betul Mas Bro. Yang pertama itu dari sisi tampilan dulu ya. Pastikan bahwa raket itu tidak ada lecetnya ya. Tidak ada lecetnya. Jadi dari spesifikasinya saya ambil yang baru ya Mas Bro. Nah ini. Nih. Mulai dari end cap sampai ke ujung itu kita cek secara detail Mas Bro ya, jangan sampai catnya itu ada yang terkelupas. Nah itu cara yang pertama ya, dari sisi catnya dulu. Kemudian yang kedua itu pastikan grommetnya itu semuanya masih bagus gitu ya, tidak ada yang cacat. Kan kadang ada yang dipegang, disentuh itu sudah langsung mak pecutut gitu keluar gitu ya Mas Bro. Jadi Mas Bro harus memastikan bahwa ini masih kenceng gitu ya. Kenceng itu bukan berarti sulit dicopot, tidak, tapi tidak logro, itu tidak tidak kendor ya Mas Bro ya, bahasanya bahasa Jawa itu logro gitu ya. Kemudian ini yang jarang diperhatikan. Saya biasanya memastikan bahwa raket itu tidak oleng. Jadi ini seimbang. Contohnya seperti ini, kita ngeceknya. Kita cari titik balance-nya dulu. Misalnya ada di bagian ini. Kemudian kita pastikan bahwa ini lurus, tidak berat sebelah. Misalnya tidak geser ke sini, tidak geser ke sini. Kita pastikan bahwa ini itu imbang. Sehingga ini raket yang bagus. Kalau kita mencoba tiga-tiganya, misalnya 3 raket sama imbang semua, gitu ya tidak ada masalah Mas Bro. Tapi kalau nanti di antara ketiga itu yang 2 masih oleng, ya itu pilih yang tidak oleng ya Mas Bro. Jadi itu
memastikan bahwa raketnya bagus. Kita cek ya. Ada contoh Mas Bro yang saya punya raket itu saya beli online ternyata tidak imbang. Ini contohnya. Ini dua raket saya yang tidak balance ya. Ya, bisa Mas Bro lihat. Tidak akan saya sebutkan tipenya, tapi Mas Bro pasti sudah tahu karena sudah saya review gitu kan. Nah, yang ini yang pertama dulu Mas Bro ya. Yang pertama itu saya cari titik tengahnya dulu gitu kan, sampai seimbang. Nah, ini miring ke sini Mas Bro ya, miring ke sini. Ke arah saya ini ya. Kemudian ketika saya balik, nah itu miringnya lebih jauh lagi ke arah sana Mas Bro. Jadi ini contoh raket yang kurang bagus gitu ya. Meskipun dari sisi performanya itu ya mungkin tidak terlalu jauh berbeda Mas Bro. Cuma lama-kelamaan juga mungkin nanti akan berpengaruh juga gitu kan. Sehingga saya sarankan Mas Bro memastikan itu untuk keseimbangan itu. Jangan sampai berat sebelah ya Mas Bro. Nah, ini yang kedua ini juga tidak balance ini Mas Bro. Wah, ini makin parah lagi nih. Ini makin parah lagi nih. Ya. Agak susah ini. Ya. Baik, kalau yang raket saya yang tadi nih yang vellet UL 3000 itu imbang gitu ya. Kemudian sama ini seperti yang apa? Yetfos tuh saya itu kita cari titik tengahnya gitu ya. Nah, ini jelas seimbang karena raket mahal ya Mas Bro. Tapi belum tentu juga raket mahal itu kualitasnya sesuai tadi ya. Jadi ada berbagai macam alternatif untuk milih yang bagus gitu ya Mas Bro. Itu sekian Mas Bro apa yang bisa saya bagi pengalaman saya ketika saya memilih raket secara langsung. Cuma masalahnya ketika Mas Bro itu belinya secara online, pastikan Mas Bro itu belanja online di tempat-tempat yang sudah terpercaya dan bisa memberikan garansi kalau memungkinkan ya Mas Bro. Setidaknya ya yang terpercayalah yang selama ini sudah apa namanya berlangganan. Atau Mas Bro juga bisa bertanya bahwa ini seimbang nggak antara sisi kiri dan sisi kanannya bagaimana gitu ya. Itu salah satu alternatif untuk memastikan bahwa kita akan mendapatkan raket yang seimbang. Baik Mas Bro, sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat bagi Mas Bro yang akan mencari raket baru. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.